Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Melandi Firdaus dengan NIM 2108205028 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menceritakan tokoh pemikiran ekonomi Islam yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Wali Al-Din Abdullah Ar-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ar-Rahman bin Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Silsilah nasabnya terhubung dengan sahabat Nabi Wali bin Hajar. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi dalam usia 73 tahun. Ketika kecil sering dipanggil dengan Abdullah Ar-Rahman. Di dalam keluarga ia dipanggil dengan Ibnu Zaid. Ia juga bergelar Wali Al-Din pada saat menjabat hakim di Mesir dan terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ia berasal dari keturunan bangsawan Bani Khaldun. Bani Khaldun berhijrah ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke tangan Reconquista pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Keluarganya kini terlibat dalam jabatan pemerintahan, tetapi karena situasi dan kondisi mengundurkan diri dari dunia politik dan melakukan perjalanan spiritual. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan terpandang. Ia memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Ia belajar ilmu qiraat dari ayahnya, sementara ilmu yang lain seperti bahasa Arab, hadis, dan fikih dipelajari dari berbagai guru yang terkemuka pada masanya. Sementara ilmu yang lain seperti bahasa Arab, hadis, dan fikih dipelajari dari berbagai guru yang terkemuka pada masanya. Di antaranya Abu Al-Abbas Al-Qasar dan Muhammad bin Jabir Al-Rawi. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini memiliki kepakaran dalam berbagai ilmu seperti fikih, sejarah, dan sosiologi. Dalam bidang pemikiran ekonomi, ia tidak menulis secara khusus, tetapi sebagai seorang sosiolog, ia mengkaji tentang sosiologi dalam bidang ekonomi. Pemikirannya tersebut di dalam karya besarnya Al-Muqaddimah, sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 Masehi yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh lingkungan, geografis, dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat disamakan dengan pemikiran para tokoh pemikir ekonomi modern. Di dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep nilai, konsep harga, dan konsep uang. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan muslim yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Konsep ekonomi yang sudah ia bahas meliputi nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Konsep pembangunan yang ia tawarkan terformulasikan dan dalam beberapa nasihat utama. Antara satu dengan yang lain saling terkait. Nasihat itu ialah yang pertama yaitu pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariat maksudnya. Yang kedua yaitu syariat tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Yang ketiga, kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat dan lain sebagainya. Ibnu Khaldun adalah raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern tersebut. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas termasuk tentang ajaran tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang,
dan pembentukan moda, pertumbuhan dan penduduk, dan lain-lain. Karya Ibnu Khaldun sehubungan dengan itu, maka tidak mengherankan jika banyak ilmuwan terkemuka kontemporer yang meneliti dan membahas pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya dalam bidang ekonomi. Misalnya, Dr. Ezat menulis disertasi tentang Ibnu Khaldun berjudul Production, Distribution, and Exchange in Khaldun's Writings, dan Nasat menulis tentang Al-Fikr Al-Iqtisadi fi Muqaddimat Ibnu Khaldun atau Economy Talk in the Prolegomena of Ibnu Khaldun. Selain itu, Ibnu Khaldun sebagai intelektual terkemuka yang telah merumuskan pemikiran-pemikiran brilian tentang ekonomi, ada ilmuwan Rosenthal misalnya telah menulis karya Ibnu Khaldun The Muqaddimah and Introduction to History, dan Spengler menulis buku Economic Thought of Islam Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Bagaimana konsep pemikiran Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan, akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.